Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Makfira Muhlis Stefano dengan NIM R1B125013. Saya akan membuat video tutorial cara membuat peta administrasi berskala kecamatan. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat praktikum kartografi dasar. Baik, langsung saja. Pertama-tama buka file, lalu pastikan ada RBI ke kabupaten, batas wilayah desa, batas wilayah kecamatan, batimetri, dan juga Yilset Sumatera, sesuai wilayah kajian masing-masing. Terus selanjutnya kita buka ArcGIS. Sebelumnya, jika tidak punya data-data SAP tadi, kalian bisa mendownloadnya di Lapak GIS. Langsung saja kita akan masukkan yang pertama itu batas wilayah kecamatan. Terus kita buka klik kanan, lalu properties. Setelah itu definition query, lalu pilih wilayah kajian masing-masing. Di sini kita tunggu sampai selesai prosesnya. Terus kita tekan OK. OK lagi. Terus kita zoom to layer. Ini adalah wilayah kajian kecamatan saya, yaitu Jatiagung. Setelah itu kita add data lagi, kita add batas wilayah desanya. Terus agar di desanya hanya terselect di wilayah saja, kita transparankan batas wilayah kelurahannya. Kita ganti jadi 70. Nah, ini kita tinggal pilih saja yang ada di dalam wilayah kajian masing-masing. Kita pilih select. Ini dia select features. Terus kita pilih wilayah yang termasuk dalam wilayah kajian. Jika sudah terselect semuanya, di sini di klik kanan di batas kelurahan desa, terus selection, create layer from selected features. Jika ada yang bolong seperti ini, berarti tandanya tidak terselect dan harus diulang lagi. Ya, jika seperti ini berarti sudah terselect semua. Lalu langsung kita hapus saja yang batas kelurahan desanya dan ubah warna dari wilayah yang sudah kita select tadi. Kita ke simbologi, kategoris, lalu ini dia centang, terus ini kita ganti jadi WADMKD, terus ADD alt values, terus kita ganti warnanya sesuai keinginan kita. Nah, di sini warnanya sudah terganti semua. Sekarang kita centang yang batas kecamatan yang ini. Terus kita tambah lagi batas kecamatan seluruh Indonesianya. Kita taruh di bawah.
Nah, jika sudah begini, kita select lagi wilayah kecamatan yang ada di samping-sampingnya ini. Oke, saya rasa ini cukup. Langsung saja kita selection lagi, lalu create layer from selected features. Nah, jika sudah seperti ini, kita hapus saja kecamatan yang tidak digunakan ini. Setelah itu, kita tambahkan hillshade-nya. Kita taruh di paling atas. Lalu ubah transparansinya menjadi 70%. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, terus kita tambahkan RBI-nya. Ini yang Kabupaten Lampung Selatan. Kita tambahkan sungai, LN, dan juga jalan. ADD. Jika seperti ini, berarti kita harus mengklip agar jalan dan sungainya kelihatan hanya di area wilayah kajian saja, tidak sampai di luar daerah. Langsung saja kita buka geoprocessing, lalu kita klip. Sini kita masukkan sungai dulu. Lalu ini kita pilih yang diselect pertama tadi. Terus oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, jika sudah, yang satunya ini bisa kita nonaktifkan saja atau di remove saja. Kita ulangi hal yang sama dengan jalannya. Oke. Yang ini kita remove juga. Terus kita ubah dulu warnanya agar lebih jelas. Sungai juga kita ubah warnanya. Jika sudah begini, karena terlalu banyak, jadi kita harus melakukan remark. Pertama, kita buka dulu jalannya. Terus di kategoris. Terus ini diganti menjadi remark. Di Ancentang, ADD Alkelius. Terus kita pilih yang mungkin jalan lain dulu ya. Yang lain kita remove. Kita lihat dulu apakah sudah
sesuai atau belum. Masih terlalu banyak, berarti kita ganti lagi ke mungkin ke jalan lokal. Oke, seperti ini sudah rapi ya. Terus sungainya juga kita remark juga. Sama kategoris, terus kita ganti jadi remark. Di centang ada ideal values, terus kita pilih yang mungkin alur sungai dulu, kita coba. Ini mungkin kita coba yang satunya lagi. Ya, mungkin seperti ini sudah cukup. Terus selanjutnya kita polygon to line untuk membuat batas kecamatan dan juga batas kelurahannya. Kita buka search, lalu ketik di sini polygon to line. Terus enter. Kita klik yang kedua ini. Terus kita masukkan pertama kecamatannya dulu, batas kecamatan. Terus oke. Kita tunggu prosesnya di sini. Setelah itu kita sesuaikan bentuknya dengan style peta desa. Oke. Nah, ini sudah ada batas kecamatannya. Sekarang yang batas kelurahan. Caranya sama, tinggal masukkan batas kelurahan saja. Terus oke. Kita tunggu prosesnya. Kita ubah juga bentuknya. Kita menggunakan ini, kelurahan desa. Untuk ukurannya disesuaikan saja sesuai keinginan masing-masing. Nah, oke, ini sudah setengah jalan ya. Terus ini hillshade-nya kita naikkan paling atas. Terus jika sudah seperti ini, kita tambahkan titik-titik untuk kantor kelurahan dan juga ibu kota kecamatannya. Caranya yaitu kita buka katalog, terus kita cari folder yang kita gunakan untuk menyimpan peta. Kita buka, terus klik kanan, new, save file. Kita ketik di sini sesuai namanya, terus point, terus kita edit koordinat sistemnya menjadi sesuai wilayah kajian masing-masing. Di sini saya menggunakan 48S. Kita cari 48S. Terus oke. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Terus kita buat lagi untuk
ibu kota kecamatannya. Kita pilih lagi koordinat sistemnya. Oke, jika sudah seperti ini, terus kita klik kanan, terus edit features, start editing. Terus continue. Kita munculkan dulu labels untuk mengetahui nama-nama daerah di kelurahan yang ada di Jati Agung ini. Kita ubah jadi WADMKD. Oke. Untuk Kecamatan Jati Agung ini, ibu kota kecamatannya terletak di Kelurahan Marga Agung. Jadi kita taruh titik ibu kota kecamatannya di Marga Agung. Terus kita klik table, kita klik create features, klik ibu kota kecamatan, terus langsung saja kita taruh titiknya di sini. Jika sudah, kita stop editing, lalu kita save dulu, lalu stop editing. Nah, untuk kantor kelurahannya sama juga, klik kanan, edit features, lalu start editing. Continue, lalu klik sini kantor kelurahan. Kita taruh di masing-masing warna yang sudah ada di sini. Oke, jika sudah semuanya, kita save editing lalu stop editing lagi. Nah, ini bentuk simbolnya kita ubah jadi kantor kelurahan. Kantor kelurahan itu bulat titik dengan warna orange. Terus oke. Kita sesuaikan ukurannya. Jika masih ada daerah yang belum ada titiknya, kita kasihkan
Oke, ibu kota kecamatan juga kita ubah. Yaitu bulat titik warna hijau. Oke. Kita save dulu. Jika sudah seperti ini, kita ubah warna di luarnya menjadi warna putih. Oke. Terus labelsnya kita kasih berwarna. Di kanan properties. Terus kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Ukurannya menjadi 12. Terus kita buka simbol, edit simbol, lalu kita mask, kita gunakan halo dan kasih warna kuning. Oke. Agar ada tulisan kelurahannya, kita tambahkan di sini menggunakan rumus seperti ini, lalu oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Terus selanjutnya di luarnya juga kita akan munculkan namanya. Klik kanan di batas kecamatan, properties, lalu di sini dicentang. Label fieldnya diganti jadi WADMKC, terus ganti jadi times, jadi 16. Terus kita simbol lagi, edit simbol, terus mask. Oke. Terus kita masukkan lagi rumusnya sama. Terus oke. Nah, sudah seperti ini. Karena di wilayah kajian tidak ada tulisan kecamatannya, jadi kita munculkan dari titik ibu kota kecamatan. Yaitu caranya, yang pertama kita klik kanan di ibu kota kecamatan, terus atribut tabel, terus di sini kita tambah fieldnya, tabel option, ada di field, terus kita tambah di sini kecamatan. Terus ini type-nya kita ganti jadi teks. Oke. Terus kita kembali. Lalu start editing. Continue. Kita buka lagi, open atribut tabel. Terus ini kita tulis kecamatan. Ini. Terus kita kembali saja, terus kita save editing, lalu stop edit, lalu kita munculkan namanya, ini centang, terus diganti jadi ibu kota, ganti jadi times, sini mungkin 14, terus kita simbol lagi, terus kita edit simbol, lalu mask, lalu halo. Oke. Nah, di sini sudah muncul
Jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya kita layout, yaitu kita buka file, terus page and print setup, lalu kita ubah size-nya menjadi size A3, kasih landscape, terus oke. Lalu kita berpindah ke layout view. Terus di sini tinggal kita sesuaikan saja ukurannya. Jika kurang kelihatan wilayah kajiannya, kita zoom saja, zoom in. Sesuai dengan keinginan kita. Terus untuk dalamnya kita edit saja sesuai dengan yang kita inginkan, besarnya, besar simbolnya. Jika sudah seperti ini, kita buat layoutnya. Pertama-tama kita buat garis pinggirnya dulu. Terus fill colornya kita kasih no color. Outline colornya kita kasih warna hitam dengan ketebalan 3. Lalu kita bisa menzoom di bawah sini dan memunculkan mistarnya agar dia lebih rapi. Terus kita buat lagi kotak di sini untuk menulis judul dari peta yang kita buat. Terus tambah lagi di sini untuk unsur-unsur petanya. Saya tambahkan di sini untuk sebagai bingkai untuk petanya. Terus kita sesuaikan saja ukuran petanya sesuai keinginan masing-masing. Setelah itu kita tambahkan nama judul petanya, yaitu peta. Kita ganti jadi Times New Roman.
ukurannya dikira-kira saja. Kita bold. Ya, seperti ini, kita kasih di tengah. Agar tulisannya berada tepat di tengah-tengah kotaknya, kita pilih tulisannya, terus tekan shift, terus kita tekan kotaknya, lalu klik kanan, lalu klik align, kita align center, dan juga align vertical center. Nah, jika sudah seperti ini, berarti tulisannya sudah berada di tengah kotak. Jika sudah seperti ini, kita buat layout untuk di unsur-unsur petanya. Yang pertama, kita tambahkan skala. Kita cek dulu apakah skalanya sudah benar. Ya, di sini sudah benar ya. Terus kita insert, kita klik scale text, dan kita pilih yang paling atas. Terus kita atur skalanya, klik kanan, terus convert to graphics. Terus ini bisa langsung kita edit saja. Kita tambahkan di sini skala. Kita ubah menjadi Times New Roman. Terus ukurannya oke. Ukurannya disesuaikan saja. Terus kita align lagi agar dia berada di tepat tengah kotak. Nah, setelah itu kita insert lagi. Kita insert scale barnya. Terus ini bisa dipilih sesuai keinginan. Terus kita klik kanan, properties, lalu division unitsnya kita ubah jadi kilometers, labelnya kita ubah jadi km. Terus oke. Terus untuk ukurannya kita sesuaikan saja sesuai keinginan. Terus fontnya kita ubah lagi menjadi Times New Roman. Semua font yang ada di peta kita ubah menjadi Times New Roman. Kita atur saja bagaimana rapinya. Terus setelah itu insert lagi, kita insert north arrow. Kita pilih sesuai keinginan. Kita sesuaikan ukurannya. Lalu kita copy.
Dan di bawah kita taruh untuk sistem koordinat referensinya. Kita copy teks dari skala. Terus kita ubah menjadi sistem koordinat referensi. Kita change simbol, kita bold, oke. Kita gunakan yang underline. Ukurannya mungkin 13. So, kita copy lagi untuk bawahnya. Kita hilangkan underline-nya dan juga bold-nya. Kita ubah menjadi yang pertama datum, terus di bawahnya ada sistem proyeksi, yang ketiga ada sistem grid, terus yang terakhir ada zona. Oke, kita atur saja, sesuaikan posisinya. Terus ini kita copy lagi, terus paste. Kita ubah untuk isi di sampingnya sini agar dia menjadi sejajar. Untuk datum kita isi World Geodetic System 1984, yaitu WGS 84. Untuk di bawahnya, yaitu sistem proyeksi, kita ubah menjadi Universal Transverse Mercator. Terus yang ketiga, sistem grid, kita gunakan grid geografis. Terus yang terakhir untuk zonanya, sesuai zona masing-masing. Di wilayah kajian ini saya menggunakan zona 48S. Terus oke. Nah, di sini kita sesuaikan saja agar dia menjadi rapi. Nah, ini kotaknya kita copy lagi untuk di bawahnya. Di bawah sini kita taruh legenda. Untuk legendanya kita klik insert. Oke, kita klik dulu petanya, lalu klik insert, lalu legend. Terus untuk yang tidak digunakan kita keluarkan saja. Terus next, legendnya
kita ganti jadi legenda. Terus kita pakai underline, kita ganti jadi times. Terus next. Untuk jalannya kita pilih saja sesuai keinginan. Di sini saya akan menggunakan yang zigzag. Kalau sungainya kita gunakan yang S-curve. Terus batas kecamatan juga kita gunakan yang zigzag. Batas kelurahan juga gunakan yang zigzag. Terus kita next, finish. Lalu di sini kita atur, sesuaikan saja ukurannya. Kita ganti jadi Times New Roman semua. Terus untuk tulisan untuk di legendanya kita perbaiki agar dia menjadi lebih rapi. Seperti batas kelurahan, kita rapikan tulisannya. Terus batas kecamatan juga. Jika sudah rapi, sekarang kita atur legendanya. Yaitu pertama kita klik, terus klik kanan, terus convert to graphics. Terus kita ungroup. Lalu kita atur satu-satu ke dalam kotaknya.
Setelah itu kita copy lagi untuk di bawahnya lagi, yaitu sumber datanya. Maksudnya untuk insert petanya. Untuk membuat insert peta, kita insert, terus data frame, lalu kita sesuaikan saja bentuknya. Lalu setelah itu kita lihat di table of contents, kita cari yang ini, lapak list batas kecamatan yang selection pertama, kita pindahkan ke new data frame. Terus setelah itu kita tambahkan di data, kita tambahkan batimetri dan juga batas kecamatan. Kita ubah warnanya menjadi dari biru muda ke biru tua, terus kita invert, terus oke. Kita centang di sini, terus habis itu kita zoom to layer. Buka properties, terus habis itu kita kembali dulu, kita ubah dulu warnanya menjadi warna merah, terus oke. Terus yang ini kita ubah jadi putih, terus kita zoom to layer. Nah, di sini kita sesuaikan saja ukurannya. Terus kita klik kanan, properties. Lalu kita extend indicators. Terus layersnya kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita buat grid-nya. Untuk grid-nya mungkin kita menggunakan 5 menit. Terus coba jadi 1, warnanya sama seperti tadi. Oke. Terus properties. Labelsnya kita centang, kita ubah jadi times, terus oke. Jika banyak seperti ini berarti intervalnya harus kita tambah. Mungkin jadi 15.
Ini sudah pas 33. Nah, sekarang labelsnya mungkin kita agak besarkan sedikit agar kelihatan. Jika sudah begini, kita tambahkan kotak agar dia terlihat lebih rapi. Sekarang kita tambahkan keterangannya di sini. Oke, jika sudah seperti ini, terus kita ke langkah selanjutnya, yaitu sumber petanya. Kita copy lagi. Kita ubah yang pertama, yaitu RBI kecamatan. Terus yang kedua, SHP kecamatan.
Terus yang ketiga yaitu hill shape. Terus yang keempat, kita gunakan bathymetry. Terus oke, lalu kita atur agar dia rapi. Terus untuk kotak yang terakhir, kita gunakan untuk menaruh nama pembuat dari peta. Kita insert logonya. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, jika sudah seperti ini, maka proses layout sudah selesai dan petanya bisa langsung diekspor saja. Caranya yaitu buka file, kita buka export map, terus kita pilih folder tempat kita simpan petanya. Terus namanya kita ubah. Terus tipe filenya kita pilih saja yang PNG. Lalu resolusinya kasih 550. Terus kita save. Jika sudah, inilah hasil peta Kecamatan Jati Agung yang sudah kita buat, sudah selesai dan tinggal digunakan saja. Baik, itu saja tutorial cara membuat peta administrasi yang berskala kecamatan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangannya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.